Nutrisi ke-59. Eksperimen ke-45. Minzai, setelah eksperimen ini berhasil, Mama akan pulang menemuimu. Akademisi Shen, berhasil. Masalah yang tidak bisa kita pecahkan selama 3 tahun. Akademisi Shen ternyata berhasil memecahkannya dalam 3 bulan. Memang pantas jadi pemenang penghargaan Luo. Dengan ini, masalah kelaparan bisa teratasi. Peringatan, bahan eksperimen berbahaya bocor. Laboratorium akan meledak. Bukankah aku di laboratorium? Ini di mana, ya? Siapa yang memegang tablet untuk nona muda itu? Siapa dia? Anak sopir keluarga Shen. 2 tahun lalu, orang tuanya meninggal. Keluarga Shen kasihan padanya. Jadi mereka menampungnya. Aku ternyata bereinkarnasi ke tubuh seorang anak kecil. Dan keluarga ini juga bermarga Shen? Berikutnya, Sekarang tahun berapa? tahun 2025. Loh, aku bilang cepat ganti. Aku mau lihat yang berikutnya. 2025. Berarti sudah lebih dari 60 tahun berlalu. Apa kamu tidak dengar aku bicara? Lihat apa sih? Aku suruh kamu cepat balik. Aku mau lihat yang berikutnya. Urusan sendiri, urus sendiri. Guru di sekolah tidak mengajarimu, ya? Memangnya kenapa? Kamu makan di rumahku, jadi harus menurutiku. Lihat dirimu, sombong dan boros. Malas bekerja, tidak ada sedikit pun sikap anak zaman baru. Berdiri. Anak ini gila, ya? Aku bilang berdiri. Remaja, itu seperti matahari jam 7 atau 8 pagi. Harus punya cita-cita, punya moral, punya budaya, punya disiplin. Apa kamu sudah melakukannya? Apa itu 5 ajaran dan 4 keindahan? Yang mana 4 keindahan? Coba sebutkan padaku. Papa, aku mau papa. Papa, Nona muda, jangan menangis lagi. Ada apa denganmu hari ini? Cepat minta maaf pada nona muda. Anak tidak boleh dimanja. Kalau berbuat salah, akui kesalahanmu dan perbaiki sendiri. Bunga yang bagus tidak tumbuh di rumah kaca. Kau ini cuma anak sopir. Berani-beraninya menguliahi keponakan besarku. paman kedua. Tenang saja. Paman kedua akan mengurusnya untukmu. Dulu kau kubiarkan bermain dengan guo-guo. Makanya kau tetap di keluarga Shen. Jangan sampai kau tidak tahu diri. Apa yang kau lakukan? Kasar sekali. Gaya bicaramu seperti preman. Entah, kukira kau ini sapi tua yang sok genit. Kau anak ini. Hari ini aku harus benar-benar memberimu pelajaran. Bagaimana? Takut, kan? Paman keduaku ini orang yang berpengaruh. Habislah kau. Tubuh dan kulit adalah pemberian. Palsu? Aku belum pernah melihat tato yang memantulkan cahaya. Ternyata cuma stiker. Hari ini, aku akan menghajarmu sampai kapok. Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Paman kedua. Kenapa paman kedua tidak bergerak? Paman kedua, jangan mati, ya. Aku cuma menekan beberapa titik akupunturmu. Dan kau langsung kaku. Setelah aku selesai membersihkanmu, kedua tanganmu akan kubebaskan. Dasar anak nakal. Aku akan bilang pada kakakku. Biar dia menghukummu. Anak muda, yang bersih dan rapi, itu yang terbaik. Jangan selalu ikut-ikutan hal-hal yang tidak pantas. Aduh, aduh, aduh. Bisakah kau lepaskan aku sekarang? Ayah, aku tidak bisa bergerak. Cepat lepaskan aku. Ajaib, kan? Nenekmu yang mengajariku. Selalu berhasil. Aku juga mau belajar. Aku juga mau belajar. Dari mana kau belajar ini? Siapa kau? Apa hubunganmu dengan Shen Zhenmin? Apa hubunganmu dengan Shen Zhenmin? Ayah, dia orangnya. Dia galak pada guo-guo. Dan juga mengganggu paman kedua. Dia jahat. Cepat usir dia. Kak, dia tidak menghormati aku dan guo-guo. Itu sudah cukup. Sekarang dia bahkan tidak tahu sopan santun. Berani-beraninya memanggil nama ayahku begitu? Cepat bereskan dia.
Shen Zhenmin adalah ayah kalian. Kalau begitu, kalian berdua ini. Minzai mana? Dia di mana? Bagaimana kau bisa tahu? Nama panggilan ayahku waktu kecil? Nama ini, selain keluarga, orang luar tidak mungkin tahu. Katakan, dari mana kau mendengarnya? Karena Aduh, Kak, apa yang aneh sih? Mungkin saja ada kerabat yang suka bergosip, menyebutkannya, lalu gadis bodoh ini mengingatnya, kan? Mulai sekarang, jangan pernah memanggil ayahku begitu. Bawa nona muda untuk istirahat. bagaimana kondisi Minzai sekarang? Apakah dia sehat? Keluarga Shen kita, alasan mengadakan jamuan keluarga hari ini. Kurasa kalian semua sudah tahu. Ayahku sakit parah. Dia ingin, selagi kesadarannya masih jernih, bertemu lagi dengan kerabat dan teman. Minzai sakit? Minzaiku, padahal dulu begitu lincah dan manis. Kok bisa sakit parah begitu? Minzai di mana? Aku harus menemuinya. Kamu ini siapa? Sih? Ayahku itu bukan orang yang bisa kamu temui begitu saja. Aku ibunya Minzai, nenek kalian. Aku ibunya Minzai, nenek kalian. Kamu ini bicara omong kosong apa? Dasar anak gila, tidak ada habisnya, ya? Nenek pemimpin keluarga Shen kami adalah seorang ahli kimia terkemuka dari abad lalu. Beliau sudah banyak berkontribusi untuk negara. Kamu anak kecil, kok bisa menghina beliau begitu? Kalau kamu berani menghina orang tua lagi, aku akan mengembalikanmu ke panti asuhan. Satpam, bawa dia pergi. Hari ini aku harus bertemu Minzai. Kalian ini bagaimana? Sih? Anak kecil saja tidak bisa kalian tangkap. Itu pohon kesayangan ayah. Kamu ini bagaimana? Sih? Kamu tahu tidak pohon ini betapa pentingnya bagi keluarga Shen? Ini Minzai. Mama akan pergi lagi, iya? Tapi Mama membawakanmu hadiah. Ini apa, iya? Ada namaku juga di atasnya. Ini jenis baru yang Mama kembangkan. Nanti kalau Mama sudah menemukan sesuatu yang bisa membuat pohon kecil ini berbunga, Mama akan kembali. Benarkah? Kalau Mama sudah kembali. Pohon kecil ini akan berbunga? Jadi, selama Mama tidak ada ini, Minzai harus seperti pohon kecil ini. Tumbuh besar dengan baik, ya? Ini pohon yang kuberikan pada Minzai. Maaf, Tuan Muda. Ini semua salahku. Jangan pecat aku. Cuma 2 daun rontok. Kok? Apa perlu setakut itu? Kau tidak tahu, ya? Itu harta kesayangan Tuan Besar Shen. Katanya, dia sampai mempekerjakan 10 ahli hortikultura bergaji jutaan per tahun. Bagaimana tidak penting? Kau dipecat. Tepi daunnya kering dan menggulung. Ada gejala klorosis di antara urat daun. Jaringan di pangkal tangkai daun layu karena dehidrasi. Kurang elastis. Pohon ini sudah lama kekurangan nutrisi. Daunnya akan rontok, hanya dengan sedikit sentuhan. Ini tidak ada hubungannya dengan orang ini. Kau ini bicara omong kosong apa? Sih? Kau cuma anak kecil. Apa mungkin lebih pintar dari ahli hortikultura top? Masalahnya justru ada pada ahli hortikultura kalian. Jenis pohon ini istimewa. Mereka tidak mengerti kebiasaan hidupnya. Hanya memberi pupuk mahal. Anak kecil ini berani-beraninya meragukan. Ahli hortikultura bergaji jutaan? Menurutku sih, lebih baik keluarga Shen mengembalikannya ke panti asuhan saja. Anak seperti ini dipelihara juga percuma. Apa yang kau lakukan? Percaya atau tidak, aku tak hanya bisa membuatnya tumbuh lebih baik, tapi juga membuatnya berbunga. Berbunga? Ayahku memelihara pohon ini puluhan tahun. Tak pernah kulihat ia berbunga. Pohon ini memang tidak bisa berbunga. Bagaimana bisa keluarga Shen punya anak sebodoh ini? Kau belum pernah melihatnya. Bukan berarti ia tak bisa berbunga. Hanya butuh 50 ml. Nutrisi K59 saja. Apa itu? Kok aku belum pernah dengar? Ini adalah proyek terakhir yang diteliti nenekku semasa hidupnya. Lalu karena kecelakaan, semua datanya tidak tersimpan. Bagaimana kau tahu? Bagaimana kau tahu? Apa? Meskipun datanya tidak tersimpan. Dulu aku, anggota tim Shenlan, mereka, Kecelakaan tahun itu membuat lembaga penelitian tidak ada yang selamat. bagaimana bisa?
Kamu belum menjawabku. Bagaimana kamu tahu tentang nutrisi K59? Hal ini, selain ayahku dan aku, hampir tidak ada yang tahu. Siapa yang memberitahumu? Aku? Dia pasti dengar dari ayah. Ayah belakangan ini. Waktu tidak sadarnya makin lama. Mungkin saja. Dia dengar saat ayah mengigau. Dia pasti dengar. Sudah kuduga. Anak kecil ini, mana mungkin tahu hal-hal begini? Tahu juga mau apa? Dengar nama saja langsung pamer. Sayangnya, sekarang, seluruh dunia tidak bisa menemukan setetes pun itu. Apakah? Apa nutrisi itu? Aku tebak dia pasti ingin menarik perhatian kepala keluarga Shen. Tapi dia pasti tidak menyangka. Sekarang di dunia ini tidak ada barang itu. Anak orang baik. Memang tidak tahu diri. Cukup. Kalau sudah selesai ribut, keluar sana. Jangan ganggu kami urus hal penting. Tunggu. Siapa bilang di dunia ini tidak ada nutrisi K59? Bagaimana? Kamu punya datanya? Di mana? Di sini. Kak, dengar tidak? Dia bilang, data K59 ada di otaknya. Kurasa dia sudah gila. Cukup. Satpam, bawa dia pergi. Kunci dia di ruang samping. Setelah jamuan keluarga selesai, aku sendiri yang akan mengurusnya. Baik. Kalium dihidrogen fosfat bisa digunakan. Tapi kadar kaliumnya terlalu tinggi. Perlu dinetralkan. Sumber nitrogen amonium sulfat bisa. Tapi pengotornya terlalu tinggi. Kalsium nitrat memiliki kelarutan yang baik. Ditambah boraks. Membuat nutrisi K59 versi dasar. Sudah cukup. Mau apa kamu? Rasio NPK dasar harus tepat. Dengan kalsium nitrat, menyediakan nitrogen nitrat dan ion kalsium. Amonium sulfat menyediakan nitrogen amonium. Menyeimbangkan pH. Boraks mengatur aktivitas enzim kunci pembungaan. Kak, dia ini ngomong apa sih? Aku kok tidak mengerti satu kata pun, ya? Nilai isi target. Kontrol antara 1,2 sampai 1,5 milisiemens per sentimeter. Berhasil. Jangan. Kamu gila, ya? Ini bukan tempat main-mainmu. Menurutku dia cuma bikin onar. Kalau disiram sebotol ini, pohon ini tidak mati saja sudah mukjizat. Betul. Kesehatan Tuan Besar sudah tidak baik. Kalau pohon ini mati, aku takut. Kalau kamu tidak mau pergi, aku sendiri yang akan mengusirmu. Lepaskan aku. Berhasil. Berhasil. Mungkinkah anak ini benar-benar? Sudah kubilang, kalau disiram sebotol ini, pohon ini pasti mati. Kan? Daunnya sudah rontok semua. Ada apa ini? Ini semua salahmu. Kamu yang membuat pohon ini mati. Memang begini sifat pohon ini. Sebelum berbunga, daunnya rontok dulu. 5 menit lagi bunganya akan mekar. Omong kosong. Keluarga Shen sudah baik padamu. Kenapa kamu berkali-kali bikin masalah? Aku tidak bikin masalah. 5 menit lagi, kita akan tahu hasilnya. Kamu cuma mengulur waktu. 5 menit lagi. Pasti kamu punya alasan lain. Karena kamu tinggal di keluarga Shen. Sebagai kepala keluarga Shen, aku berhak menghukummu. Kamu mau apa? Tuan, gawat. Ada apa? Tuan, pohon Anda mati. Apa? Satu-satunya peninggalan ibu untukku juga mati. Aku tidak punya harapan lagi. Aku juga tidak perlu tinggal di dunia ini. Aku pergi. Ibu, Minjai sangat merindukanmu. Minjai akan menemuimu. Tuan, jangan bicara begitu. Apa semua junior sudah datang? Sudah semua. Bantu aku ke sana. Untuk melihat mereka terakhir kali. Kamu mau apa? Seseorang. Bawa aturan keluarga. Seseorang. Jalankan hukuman keluarga. Nah, ini baru benar. Sudah seharusnya dia diberi pelajaran. Memang harus diberi pelajaran yang setimpal. Biar dia tahu apa yang boleh diucapkan dan apa yang tidak. Menurutku, ya, merusak pohon penting milik kepala keluarga.
dihukum mati pun tidak berlebihan. Kepala keluarga, Ini tongkat hukuman keluarga Shen, kan? Shenlan, hari ini kau berulang kali melanggar aturan keluarga, melakukan kesalahan besar. Kau berani-beraninya mengaku sebagai sesepuh, menghina leluhur, merusak harta keluarga, dan menentang norma. Berdasarkan aturan keluarga pasal 7, kau harus dicambuk 30 kali untuk menegakkan disiplin. Kau tidak bisa membedakan benar dan salah seperti ini. Bagaimana bisa menjadi kepala keluarga Shen yang baik? Kau mengajari kakakku cara bekerja? Kepala keluarga menghukummu. Kau harus menerimanya. Siapa suruh kau membantah? Sejak kapan keluarga Shen punya aturan feodal seperti ini? Pegang dia. Minzai, Sudah cukup. Semuanya sudah terjadi seperti ini. Berarti ini takdir. Letakkan tongkat itu. Maafkan aku. Perjamuan keluarga hari ini, aku ingin sebelum meninggal melihat lagi para junior. Minzaiku. Bagaimana bisa tiba-tiba dari anak yang lincah dan manis berubah menjadi orang tua berambut putih? Ayah, Apa yang ayah katakan? Sih, ayah sehat-sehat saja. Kok? Kenapa bicara soal meninggal? Aku sudah hidup lebih dari 70 tahun. Aku sudah cukup hidup. Hanya berharap. Tidak mengecewakan. Harapan ibu dulu. Tuan Besar, Anda telah mengembangkan perusahaan. Peninggalan ibu Anda dengan sangat baik. Jika dia tahu, dia pasti akan sangat bangga. Saat aku pergi, kau masih begitu. Kau tumbuh sendirian. Dan juga mengelola keluarga Shen dengan sangat rapi. Pasti sangat sulit, ya? Ini semua salah ibu. Jika ada surga, barulah aku bisa bertemu ibu lagi. Kalau ibu sudah menemukan cara agar pohon kecil ini berbunga, ibu pasti kembali. Kok bisa? Bunganya mekar. Iya, ibu sudah kembali. Minzai, Ibu, Minzai, ibu, Ibu, kenapa baru kembali sekarang? Minzai, Ibu kangen sekali. Minzai, jangan menangis. Ini semua salah ibu. Ibu seharusnya tidak meninggalkanmu saat kau masih kecil. Membiarkanmu tumbuh dewasa sendirian. Ibu minta maaf padamu. Bukan begitu. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Min Jai tidak pernah menyalahkan ibu. Dulu saat kita berpisah, kau masih sangat kecil. Bagaimana bisa saat bertemu lagi, kau sudah tua? Ibu tidak bisa melihatmu tumbuh dewasa. Pasti kau banyak menderita, ya? Ibu, kau pernah bilang? Kalau pohon ini berbunga, kau akan kembali. Sudah lebih dari 60 tahun. Aku selalu menunggu pohon ini berbunga. Tak kusangka, akhirnya aku menunggu hari ini. Pohonnya berbunga. Mama sudah kembali. Mama tidak akan meninggalkan Minzai lagi. Mama? Ayah ini, gila ya? Kenapa begitu pada anak ini? Ada apa dengan Tuan Besar? Menangis dan tertawa di depan anak kecil. pasti karena pohon ini tiba-tiba berbunga. Tuan Besar, saking senangnya sampai hilang akal. ayah. Dokter bilang ayah tidak boleh terlalu emosi. Hei, kenapa kamu belum pergi juga? Kalau ayahku kenapa-kenapa, apa kamu bisa bertanggung jawab? Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu? Dia nenek kalian. Apa? Siapa yang mengizinkannya bicara seperti itu? Dia nenek kalian? Minzai, Ayah, Kamu yang membuat ayahku pingsan. Kalau ayahku kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkanmu. cepat panggil ambulans. Cepat. Cut.
Aku antar ayah ke rumah sakit dulu. Kau harus benar-benar beri pelajaran gadis sialan ini. Minzai, Minzai, Kau belum puas bikin onar, ya? lepaskan aku. Minzai pasti sangat menderita karena sakit. Aku harus menemaninya. Pura-pura apa lagi? Sih, kalau bukan karena ulahmu ini, apa mungkin kepala keluarga bisa semarah itu? Sampai pingsan? Kepala keluarga, jangan berhati lembut lagi. Dia itu pembawa sial. Orang tuanya meninggal karena dia. Sekarang dia datang untuk mencelakai keluarga Shen. Bahkan mencelakai kepala keluarga. Kirim dia kembali ke panti asuhan. Jangan biarkan dia menginjakan kaki di keluarga Shen lagi. Baik. Siapa yang berani? Shen Group ini adalah Shen dari Shenlan. Setiap batu bata di keluarga Shen ini terukir namaku. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak tinggal di keluarga Shen daripada aku. Apa katamu? Kepala keluarga, apa yang masih kau ragukan? Dia adalah biang keladi yang membuat kepala keluarga pingsan. Cepat usir dia. Siapapun yang berani menyentuhku hari ini, aku Apa? Perusahaan bermasalah. Tuan Shen, Ada apa? sulit dijelaskan sekarang. Para direktur sudah menunggu Anda di ruang rapat. Kenapa kamu lagi? Minzai koma dan perusahaan tiba-tiba bermasalah. Aku tidak percaya padamu karena kamu tidak kompeten. Aku akan menstabilkan perusahaan untuknya secara pribadi. Wang Qiang, Chen Ming, Su Xiaoman, bukankah mereka semua muridku? Kepala keluarga Shen, perusahaan bermasalah. Kami bertiga sudah tiba duluan. Tapi kamu yang terakhir datang. Bukankah itu keterlaluan? Aku. Jangan banyak omong kosong. Coba kamu jelaskan, apa yang terjadi pada perusahaan? Sebutkan waktu kejadiannya, penyebabnya, skala insiden, dan masalah intinya. Aku beri waktu 1 menit untuk meringkasnya. Guru, bagaimana ini? Berhenti! Kamu yang bicara. Apa sebenarnya yang terjadi? Titik waktunya, penyebabnya, skala kejadian dan masalah intinya. Ku beri 1 menit untuk merangkumnya. Cara dia bertanya, kau persis seperti guru? Cara dia bertanya, kau persis seperti guru? Kamu ini siapa? Dia anak karyawan, tinggal di keluarga Shen. Kalian tidak perlu peduli padanya. Anak karyawan? Apa pantas dia ada di tempat ini? Yang kita bicarakan ini, rahasia perusahaan. Loh, kalau sampai dia membocorkannya, bagaimana? Tuan Muda Shen, cepat suruh orang, bawa dia keluar. Siapapun yang ada di sini, bisa saja membocorkan rahasia perusahaan. Tapi aku, tidak mungkin. Aku tidak hanya tidak akan membocorkan rahasia perusahaan, tapi juga bisa menyelesaikan masalah perusahaan. Hanya denganmu? Bisa menyelesaikan masalah perusahaan? Masih kecil sudah tidak tahu diri. Kamu memang masih saja tidak sabaran. Kamu malah mengajariku. Hamba. Kami bertiga, kami semua murid Akademisi Shen. Bahkan kepala keluarga lama pun harus memanggil kami, kakak. Kamu, anak ingusan, berani-beraninya sombong begitu. Tidak menghargai kami sama sekali. Bukankah sudah kubilang pada kalian bertiga, saat di luar, jangan bilang kalian muridku? Apa yang kamu bicarakan? Si guru kami adalah salah satu ilmuwan terhebat dari abad yang lalu. Beraninya kamu mengaku sebagai dia? Guru kami meninggal terlalu cepat. Kami bertiga bahkan tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Beraninya kamu. Kamu masih saja cengeng. Kamu tidak ada habisnya, ya? Percaya atau tidak, aku. 5.907, 5.913, 5.919. Tuan Shen, anak ini bicara apa? Sih? Entahlah. Bagaimana kamu bisa tahu? Nomor mahasiswa kami bertiga dulu. Sebenarnya kamu ini siapa? Kamu bicara omong kosong lagi. Maafkan saya. Anak ini, keluarga Shen memang tidak mendidiknya dengan baik. Mari kita bicarakan masalah perusahaan dulu. Oh, benar. Karena gangguan ini, aku hampir lupa hal penting. Jadi, perusahaan, ada masalah apa sebenarnya? Kami menerima laporan darurat dari Departemen Pengawasan Mutu. Beta ketiga Kang Jiansu, yang seharusnya diproduksi, 20 ton cairan induknya, terdeteksi terkontaminasi saat penyimpanan. Apa? Wang Qiang, 20 ton semuanya terkontaminasi? Apa sumber kontaminasinya?
Identifikasi awal sumber kontaminasi adalah sejenis Bacillus tipe K yang langka. Bakteri ini sangat kuat daya tahannya. Tahan terhadap disinfeksi biasa. 20 ton cairan induk semuanya harus dibuang. Bacillus tipe K? Yansu, bagaimana rencanamu menangani masalah ini? Memusnahkan semua cairan induk yang terkontaminasi. Pada saat yang sama, mengaktifkan jalur produksi cadangan untuk memproduksi ulang sepenuhnya. Memusnahkan? Memproduksi ulang? Shen Yansu, kau bicara enteng sekali. Kau tahu apa artinya ini? 20 ton cairan induk. Kalau semua dimusnahkan, biaya bahan bakunya, ditambah energi produksinya, akan membuat perusahaan rugi langsung. Lebih dari 1 miliar. Arus kas Shen Group Akan langsung terputus. Keamanan obat adalah yang utama. Cairan mentah yang terkontaminasi sama sekali tidak boleh digunakan. Ini adalah prinsip yang nenek saya tanamkan pada kami. Mengenai kontrak dan kerugian, saya akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Tapi prinsip ini tidak boleh dilanggar. Yansu, kami tahu kamu masih muda dan punya prinsip. Tapi dunia bisnis itu seperti medan perang. Kadang-kadang, kita juga perlu fleksibel. Kami para orang tua ini, setelah berdiskusi, sudah menemukan solusi kompromi. Solusi apa? Kami sudah memeriksa datanya. Bacillus tipe K ini, saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu akan menyebabkan efek samping toksik pada manusia. Selama kita tidak mengumumkannya dan melanjutkan produksi sesuai rencana, semua masalah, semuanya bisa diselesaikan. Ini penipuan konsumen. Aku tidak setuju. Jangan tidak tahu diri. Kita sedang menyelamatkan perusahaan. Eka, kamu tidak setuju dengan rencana ini dan menyebabkan perusahaan menderita kerugian yang tak tertahankan. Kami akan segera memulai rapat pemegang saham darurat untuk mencopot kamu, CEO yang menyebabkan semua orang rugi. Yansu, perusahaan juga harus menghasilkan uang, dong. Lagi pula, melakukan ini tidak akan ada efek sampingnya. Asal kamu setuju, kami akan segera memerintahkan untuk memulai produksi. Aku setuju. Tidak boleh. Tidak boleh. Kurang ajar. Mana ada kamu boleh bicara di sini? Shen Yansu, kenapa kamu tidak segera mengusir anak gila yang tidak tahu diri ini? Ini bukan tempatmu untuk membuat kekacauan. Cepat keluar. Cepat keluar. Minzai mendirikan Shen Group. Kuserahkan padamu. Begini caramu melakukannya? Curang? Mencari celah? Kau tidak hanya mengecewakan rakyat, tapi juga hati nurani keluarga Shen. Apa yang kau tahu? Jika produksi dilanjutkan, Shen Group masih punya harapan. Jika cairan asli dimusnahkan, maka Shen Group hanya akan menemui jalan buntu. Apa aku harus melihat dengan mata kepala sendiri, perusahaan yang didirikan nenekku sendiri, mati di tanganku? Siapa bilang hanya ada 2 pilihan? Ambil risiko atau musnahkan? Aku akan mengambil jalan ketiga. Jalan apa? Aku punya cara untuk menyelamatkan cairan-cairan itu. Anak ingusan. Bicara sembarangan. Masih kecil sudah bisa bicara besar. Aku ingin dengar, anak 6 tahun, bisa punya ide brilian apa untuk menyelamatkan cairan senilai 1 miliar? Kami bertiga, para ahli tua ini, sudah tidak berdaya. Memangnya kau bisa apa? Bacillus tipe K, meskipun sangat kuat, tapi mereka punya satu karakteristik biologis mematikan. Apa? Itu karena dia bisa mengandalkan ion kalsium. Struktur cangkang spora yang stabil. Cukup berdasarkan karakteristik ini. Siapkan yang ditargetkan. Disinfektan trikomponen sudah cukup. Semua cairan induk sudah terkontaminasi. Ini obat penyelamat nyawa. Loh? Guru, cepat pikirkan cara. Hanya ada satu cara. Pikirkan cara. Siapkan disinfektan trikomponen. Benarkah bisa begitu? Belum pernah ada yang melakukan ini sebelumnya. Kalau begitu, kita jadi yang pertama melakukannya. Kita benar-benar berhasil. bagaimana kamu tahu cara ini? Bagaimana kamu tahu cara ini? Bagaimana lagi dia bisa tahu? Dia tinggal di keluarga Shen. Dia bisa dengan mudah melihat catatan yang ditinggalkan guru. Catatan yang ditinggalkan guru. Hanya tahu istilah, sudah berani pamer di sini. Kamu tahu kan betapa sulitnya metode ini? Betapa sulitnya metode ini? Setiap reagen, rasionya harus tepat sampai miligram. Kalau tidak, bukan hanya tidak bisa membunuh bakteri, semua cairan induk akan rusak total karenanya. Dulu, di bawah bimbingan guru, kita semua gagal meracik.
Hanya racikan guru saja yang lumayan bisa dipakai. Cuma anak kecil 6 tahun sepertimu. Apa kamu tahu cara meracik yang benar? Omong kosong. Sepertinya selama bertahun-tahun ini, kalian tidak ada kemajuan sama sekali. Dulu, aku mengajari kalian sia-sia saja. Setiap kata yang akan kukatakan ini, dengarkan baik-baik, sampaikan persis seperti ini ke laboratorium. Kenapa Direktur Shen harus? Panaskan larutan induk hingga 45 derajat Celcius. Ambil 0,005%. Larutan benzalkonium klorida, 3% larutan hidrogen peroksida, dan 0,1 molar eta, larutan garam dinatrium. Dengan perbandingan 98:1:1. Masukkan secara berurutan. Setelah 30 menit, periksa. Dengan pewarnaan gram untuk verifikasi. Suruh laboratorium lakukan seperti yang kukatakan. Apa-apaan ini? Melakukan apa yang kamu katakan. Itu hanya buang-buang waktu. Jangan sampai kamu ikut-ikutan dia. Mencoba tidak akan rugi apa-apa, kok. Ini kesempatan terakhirmu. Ikuti semua langkah yang dia katakan tadi. Beritahu pusat R&D, laboratorium kelas A. Oke, aku akan segera melakukannya. Kau gila, ya? Kau benar-benar percaya begitu saja pada anak gila yang tidak jelas asal-usulnya itu. Benar-benar konyol. Di saat genting seperti ini, masih saja buang-buang waktu untuk omong kosong itu. Setengah jam lagi hasilnya keluar. Nanti kita lihat saja, apakah aku membuang-buang waktu atau tidak. Tuan Shen, hasil eksperimennya sudah keluar. Tuan Shen, hasil eksperimennya sudah keluar. Mungkinkah anak gila ini benar-benar menebaknya dengan tepat? Eksperimen ini, hanya guru yang pernah berhasil melakukannya. Dia tidak mungkin berhasil. Lihat sendiri. Bagaimana mungkin ini? Sudah kuduga. Dasar anak kecil. Mana mungkin kau sehebat guru? Malah membuat kita membuang-buang waktu setengah jam. Benar-benar mempermainkan kita. Tidak mendengarkan orang tua. Akan rugi sendiri nanti. Yansu, cepat katakan sesuatu. Cepat mulai jalur produksi. Kalau kamu tunda-tunda terus begini, kita bisa melanggar kontrak. Aku perintahkan semua jalur produksi. Tunggu, pasti ada yang salah di suatu tempat. Aku mau eksperimen sendiri. Kamu masih belum menyerah? Masih mau menyalahkan staf lab? Betul. Orang-orang di lab itu, semuanya adalah murid-murid yang kami latih sendiri. Mereka sudah berpengalaman bertahun-tahun. Tekniknya sudah teruji. Kamu berani meragukan mereka? Murid-murid yang kalian latih sendiri? Itu justru lebih patut dicurigai. Cukup. Sampai kapan kamu mau bikin ulah? Aku bilang aku mau eksperimen sendiri. Aneh sekali, ya? Tadi dia membentak begitu. Aku tiba-tiba saja tidak berani menentang keinginannya. Aku juga begitu. Dia memberiku perasaan yang sangat familiar. Ulangi langkah-langkah eksperimenmu tadi. Apa yang perlu diulang? Saya cuma ikuti instruksi asisten Lee, sesuai prosedur yang dia kasih. Gagal ya tetap gagal. Saya suruh kamu jelaskan. Langkah eksperimen tadi. Apa perlu saya jelaskan ulang? 0,005%. Larutan benzalkonium klorida. 3% larutan hidrogen peroksida. Eta 0,1 molar. Larutan disodium. Masing-masing dengan perbandingan 98:1:1. Dipanaskan secara berurutan. Lalu dituang ke larutan awal, yang sudah dipanaskan sampai 45 derajat. Ada yang salah? Kira-kira salah di mana? Saya tahu. Masih kurang satu langkah terakhir. Ambilkan nitrogliserin. Nitrogliserin? Kau gila? Itu bahan kimia berisiko tinggi. Dulu, laboratorium guru kan meledak gara-gara kebocoran nitrogliserin. Direktur Shen, kalau penanganan nitrogliserin sedikit saja ceroboh, bisa memicu masalah keamanan serius. Ini bukan barang yang bisa dipakai eksperimen sembarangan. Loh, eksperimen dihentikan. Jangan main-main lagi. Berikan padaku. Kalian semua keluar. Semua konsekuensinya akan kutanggung sendiri. Kau tanggung. Dengan apa kau menanggungnya? Kalau lab ini meledak, nyawamu pun melayang. Ledakan tahun 59 itu adalah contoh terbaik. Hal seperti itu
Tidak boleh terjadi lagi untuk kedua kalinya. Apa karena berbahaya, lalu kita tidak melakukannya? Penelitian ilmiah itu sendiri mengandung ketidakpastian dan risiko. Terobosan teknologi mana yang tidak melalui kegagalan yang tak terhitung? Bahkan pelajaran pahit baru ditemukan? Itu hanya omong kosongmu. Apakah aku yang omong kosong? Atau kalian takut hidup mewah kalian? Status terhormat kalian? Terpengaruh? Takut menanggung tanggung jawab atas kesalahan keputusan? Kalian sudah lama dirusak oleh ketenaran dan kekayaan. Lupa akan tujuan awal. Aku, Jika karena satu kecelakaan, kita menutup pintu eksplorasi selamanya. Dan selamanya mengabaikan masalah yang tidak diketahui. Maka, kita tidak akan pernah maju. Lalu, sains, bagaimana bisa maju? Di mana nitroglicerin? Aku tahu di mana itu. Kalian semua, keluar sekarang. Kurasa, gadis kecil ini sudah gila. Kau benar-benar berniat melakukan eksperimen ini sendiri? Cepat hentikan dia. Kubilang kalian keluar. Kau, nanti kau menyesal pun tak ada gunanya. Aku, Shenlan, takkan pernah menyesal. Beri aku 1000 kesempatan. Aku akan tetap memilih melakukan eksperimen ini. Ayo, ayo, ayo. Dia mau cari mati. Jangan libatkan kami. Gila, gila. Anak ini benar-benar gila. Dia menganggap laboratorium ini tempat main-mainnya. Yansu, kita tidak bisa buang waktu lagi. Menunda semenit saja, kita bisa kehilangan banyak pesanan. Pesaing kita, kapan saja, bisa meninggalkan kita jauh di belakang. Cepat beri perintah, agar pabrik berproduksi seperti biasa. Bicaralah, Dong. Masa iya harapanmu? Semuanya kamu gantungkan. Di cewek kecil itu, bisa selamat atau enggak saja. Masih jadi tanda tanya. Kalau baru mulai produksi lagi nanti, bisa-bisa sudah telat. saya putuskan. Sekarang, berhasil. Hasil uji gram negatif. Cairan aslinya benar-benar sudah murni. Ini. Kok bisa sih? Sebagai ilmuwan, kalau nggak berani ambil risiko, nggak usah harap bisa berhasil. Cuma hoki doang. Segera lakukan pemurnian total. Pastikan semua batch aman dan sesuai standar. Tunggu dulu. Memang pemurniannya berhasil. Tapi berapa susutnya? Tenaga kerja yang dibutuhkan. Bahan, biayanya belum dihitung loh. Insinyur Wu. Berapa persen susut pemurnian kali ini? Sekitar 1/5. 1/5? Banyak juga itu. Kalau pakai harga lama, kita nggak dapat untung sama sekali. Harga harus dinaikkan. Menaikkan harga 1/5. Saya yakin sebagian besar konsumen bisa menerimanya. Mana bisa begitu? Kontaminasi bahan baku adalah masalah perusahaan kita. Kenapa harus membiarkan masyarakat yang menanggung akibatnya? Ini urusan kami para pengambil keputusan. Tidak ada hubungannya denganmu. Saya setuju menaikkan harga 1/5. Shen Yansu, apa kau masih ingat ajaran keluarga Shen kita? Mama, Selama aku tidak ada, bagaimana kau mendidik anak-anakmu? Mama, Ayah, ada apa denganmu? di mana ibuku? Nenek? Bukankah dia sudah meninggal puluhan tahun lalu? Maksudmu anak yang selama ini tinggal di rumah kita itu? Di mana dia? Ada masalah di perusahaan. Kakak pergi mengurusnya. Katanya dia langsung ikut pergi. Bukan aku mau bilang apa? Ya, tapi dia itu terlalu tidak tahu diri. Aku segera ke perusahaan. Aturan keluarga Shen, keturunan Shen, harus tekun dan tulus. Untuk kesejahteraan semua orang. Untuk membalas budi keluarga dan negara. Coba kalian katakan padaku, keputusan kalian tadi, mana yang sesuai dengan aturan ini? Dan kalian semua, siapa yang dulu berjanji dengan bangga, akan mengabdi pada negara? Dan berkorban tanpa pamrih? Berjuang tanpa pamrih? Semuanya, ayo semangat. Kita harus membuat obat terbaik, dengan biaya terendah, agar rakyat bisa membeli obat kita. Akademisi Shen.
Direktur Pabrik Lee, kenapa Anda datang? Kami sudah berdiskusi di pabrik. Jadi, untuk obat kali ini, kami tidak akan mengambil keuntungan sepeser pun. Termasuk karyawan kami, juga sepakat untuk tidak menerima upah kali ini. Kenapa? Jika harga obat bisa turun 1 sen saja, maka bisa menyelamatkan beberapa orang lagi. Kepentingan pribadi, di hadapan kesehatan rakyat. Apa artinya? Bisa membuat jutaan rakyat melewati masa sulit ini. Ini yang paling penting. Aku juga ingin seperti direktur pabrik Lee dan guru, mengabdi tanpa pamrih untuk rakyat. Aku juga. Kalian ini sekarang, demi uang, sampai hati nurani pun dibuang. Kalian ini sekarang, demi uang, sampai hati nurani pun dibuang. Hati nurani? Apa hati nurani bisa bikin kenyang? Di zaman sekarang ini, siapa yang peduli hati nurani? Pasar itu medan perang. Cari uang itu yang utama. Shen Group bukan lembaga amal. Kalian semua sekarang sudah dibutakan uang. Dulu, kalian melakukan penelitian ilmiah dengan perut lapar, peralatan seadanya, kondisi sulit, tapi di hati kalian ada rakyat. Memikirkan bagaimana agar masyarakat bisa berobat, bisa membeli obat. Sekarang lihatlah kalian, makan kenyang, pakaian bagus, ada peralatan lab yang canggih, dana tak terbatas. Kenapa malah jadi serakah? Di mata kalian cuma ada uang. Nona kecil, kamu masih muda. Banyak hal yang belum kamu pahami. Begitu banyak orang di Shen Group. Harus dihidupi, kan? Tidak boleh menaikkan harga. Kerugian 1/5 saja tidak akan menyebabkan krisis keuangan. Kesalahan keluarga Shen harus ditanggung sendiri kerugiannya. Siapa kau ini? Berani-beraninya menguliahi kepala keluarga Shen. Kau memang berjasa menyelesaikan masalah pemurnian cairan induk, tapi sisanya, bukan kau yang memutuskan bahwa dia kembali ke keluarga Shen. Baik, hari ini, tanpa persetujuanku. Jangan harap kalian bisa menaikkan harga ini. Ini bukan tempat anak liar sepertimu. Untuk ikut campur, cepat tutup mulut dan pergi. Kalau tidak, awas pantatmu kupukul. Kau ini cuma anak kecil. Berani-beraninya menganggap diri sendiri direktur utama. Penolakanmu tidak ada gunanya. Siapa bilang penolakannya? Tidak berguna? Ayah. Mulai hari ini, Perintahnya adalah perintahku. Kenapa? karena dia adalah nenekmu. Pendiri Shen Group. Shen Lan. Karena dia adalah nenekmu. Shen Lan. Ayah. Ayah. Kamu ini bicara apa sih? Ken Min. Kamu sakit sampai linglung, ya? Betul. Meskipun kamu sangat merindukan guru. Tapi tidak bisa kan mengakui anak kecil sebagai ibumu? Aku tidak linglung. Wang Qiang, hari pertamamu masuk tim. Kamu menumpahkan gelas kimia, takut dimarahi. Diam-diam menuangkan air suling untuk menyamarkannya. Aku memergokimu dan menghukummu menyalin 100 kali. Peraturan keselamatan laboratorium sains. Kamu. Chen Ming, karena kamu bertengkar dengan tim sebelah, tengah malam kamu menyelinap kembali ke lab, ingin mengganggu keseimbangan rotor sentrifus mereka. Aku lembur dan kebetulan menangkapmu. Xia Oman, lipstik yang kamu pinjam dariku, belum kamu kembalikan padaku, kan? Anda benar-benar guru? Guru. Kami sangat merindukanmu. Guru. Benar-benar Anda, guru. Ayah. Ini. Sekarang kamu percaya, kan? Dia adalah nenekmu. Ini. Bagaimana aku bisa percaya ini? Ini terlalu tidak ilmiah. Kami bertiga adalah yang paling mengenal nenekmu. Kami semua sudah memastikannya. Apalagi yang tidak kau percaya? Sudahlah, sudah tua begini. Kok masih seperti ini? Oh iya, aku masih ada urusan yang belum kuselesaikan dengan kalian bertiga. Kalian bertiga benar-benar membuatku kecewa. Kalian bertiga demi keuntungan, bahkan ingin menjual obat yang sudah rusak. Dan kau demi uang, sampai lupa aturan keluarga Shen. Benar-benar lupa tujuan awal. Maafkan kami, guru. Cepat minta maaf pada nenekmu. Nenek. Aku salah. Kalian bertiga, salin 1000 kali. Kode etik ilmuwan. Serahkan padaku minggu ini. Guru. Dan kau, obat ini tidak boleh dinaikkan harganya. Dengar tidak? Baik. Dan aturan keluarga itu sedikit. Jadi kau salin 10.000 kali saja. 10.000 kali? Ini. Aku. Fengin kena masalah.
Guru, saya benar-benar tidak menjiplak. Skripsi ini murni tulisan saya sendiri. Orang tuamu sebentar lagi datang. Percuma kamu mengelak sekarang. Guru San, Kamu, Cao Kai, tenang saja. Masalah ini, saya pasti akan memberimu keadilan. Sekolah kami terhadap penjiplakan skripsi, benar-benar, nol toleransi. Guru, maksud Anda, saya menjiplak skripsinya? Mana mungkin, sih, dia sebulan ini, bahkan tidak keluar kamar asrama. Shen Fengin, beraninya kamu memfitnahku. Demi skripsi ini, saya setiap hari pulang pergi pagi malam. Berendam di perpustakaan. Kamu tidak bisa, kan? Karena takut ditunda kelulusannya lagi. Lalu menjiplak hasil karyaku. Apa yang kamu omong kosongkan, sih? Shen Fengin, Guru, lihat dia. Di depan Anda saja dia mau memukul saya. Diam-diam, loh. Karena masalah ini, dia sudah mengancam saya berkali-kali. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Makanya aku datang padamu. Omong kosong. Guru San, orang tua Shen Fengin sudah datang. Silakan masuk. Kenapa kamu datang? Kamu orang tua Shen Fengin? ya, apa kesalahan Shen Fengin? Sampai harus memanggil orang tua? Maaf bertanya, kamu apanya? Aku neneknya. Aku bilang, kamu kenapa sih? Cuma karena aku mau mengusirmu. Kamu jadi begini padaku. Ya, percaya tidak aku akan memukulmu? Kamu yakin mau memukulku? Aduh, emosiku ini. Aku. Shen Fengin. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu begitu pada nenekmu. Selesaikan dulu masalah Fengin. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya menyuruh ayahku. Baik, baik, baik. Aku akan mendengarkanmu. Guru, kesalahan apa yang dilakukan Shen Fengin? Ini adalah skripsi Shen Fengin. Dan teman sekamarnya, Cao Kai. Hampir sama persis. Bisa dipastikan 100%, ini plagiat. Anak durhaka. Berani-beraninya kamu menjiplak skripsi orang lain. Keluarga Shen itu jujur dan terhormat. Kok bisa ada anak nakal kayak kamu? Bukan. Sungguh bukan aku. Aduh. Kalau kamu nggak mau kuliah, keluar saja. Keluarga Shen nggak mau malu gara-gara kamu. Minzai, hentikan. Guru San, plagiarisme akademik itu bukan masalah kecil. Tapi harus ada bukti. Karena skripsinya sama persis. Bagaimana Anda yakin? Anak saya yang menjiplak? Bagaimana Anda yakin? Anak saya yang menjiplak? Apa masih perlu diyakinkan? Tingkah laku Shen Fengin sehari-hari memang enggak kayak mahasiswa. Bolos dan gagal mata kuliah itu biasa. Sudah beberapa tahun tertunda kelulusannya. Tapi Cao Kai itu anak jujur. Enggak pernah berbuat aneh-aneh. Betul. Sudah jelas-jelas. Shen Fengin menjiplak skripsiku. Kamu memotong pembicaraan guru begitu saja. Apa enggak sopan? Enggak sopan, ya? Anda hanya berdasarkan tingkah laku dua orang saja. Bahkan tanpa penyelidikan atau verifikasi dasar. Langsung menyimpulkan bahwa anak kami menjiplak. Apa Anda tidak merasa penilaian Anda terlalu terburu-buru? Bukan begitu juga, Bu. MA. Anak Fengin ini, saya memang tidak mendidiknya dengan baik. Saya mendapatkannya di usia senja. Jadi saya terlalu memanjakannya. Mungkin dia memang melakukan hal bodoh ini. Orang-orang keluarga Shen kami. Dalam tulangnya terukir kata, lurus. Di punggungnya menjunjung kata, jujur. Tidak akan pernah melakukan tindakan mencuri. Jadi saya berani memastikan, Fengin sama sekali tidak menjiplak. Adik kecil, kamu bilang Shen Fengin tidak menjiplak. Itu juga harus ada buktinya. Bukan karena kamu bilang dia tidak menjiplak, lalu dia tidak menjiplak. Tentu saja ada buktinya. Berikan makalahnya padaku. Buktinya ada di dalam makalah ini. Buktinya ada di dalam makalah ini. Ini kan makalah jurusan kimia. Apa anak kecil sepertimu bisa mengerti? Anak muda, bicaralah yang sopan. Saat dia meneliti kimia dulu, orang tuamu saja mungkin belum lahir. Dasar orang tua, kamu bicara apa sih? Coba kamu maki sekali lagi. Hal seperti ini juga bisa dijadikan makalah? Maksudmu apa?
Hah? Ada apa dengan tesis ini? Aku menulisnya selama setengah tahun. Loh, Hal seperti ini, kau butuh setengah tahun juga? Aku, Kau yakin tesis ini tulisanmu? iya, Dom. Ada apa? Karena ini tulisanmu, seharusnya kau familiar dengan isinya. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kau tidak keberatan, kan? Tentu saja. Tanya saja. Dalam tesis disebutkan, kau menggunakan senyawa baru C5. Berapa banyak katalis utama yang digunakan? Berapa suhu katalisisnya? Menggunakan... dia tidak bisa menjawabnya. Dia menjiplak punyaku. Zhao Kai, kau. Katalis yang digunakan 0,5 gram. Suhu katalisis 80 derajat Celcius. Durasi 2 jam. Semua ini sudah tercatat dalam tesis. Bagus. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Mengapa suhu praperlakuanmu 550 derajat Celcius? Kau tahu pada suhu ini, apakah tren atom logam akan meningkat tajam? Aku, Kamu bilang makalah ini kamu yang tulis? Pasti ada alasannya, kan? karena Tidak bisa jawab? Yakin makalah ini kamu yang tulis? Tidak bisa bicara? Kamu yakin makalah ini kamu yang tulis? aku cuma lupa sesaat. Isi makalahnya banyak sekali. Mana mungkin aku bisa ingat semua? Mencari-cari alasan. Coba katakan, kenapa kamu pilih suhu ini? Aku sudah cek literatur. Kalau suhu di bawah 400 derajat, aktivitas katalis tidak cukup. Reduksi tidak akan sempurna. Tapi kalau lebih dari itu, butiran kristal mudah menggumpal. Aktivitas juga akan memburuk. Jadi, aku pakai 550 derajat. Dengan begitu, reduksi bisa tuntas dan tidak memengaruhi aktivitas. Gagasan dan titik awalnya sudah benar. Tapi jendela praperlakuan optimasi pembawa kamu seharusnya antara 450 sampai 500 derajat Celcius. Nanti aku bimbing kamu lebih lanjut. Siapa yang mau bimbinganmu? Guru San, penjelasan Shen Fengin sangat jelas dan ada dasar profesionalnya. Dan Zhao Kai ini. Sekarang, menurut Anda, apakah faktanya sudah jelas? Siapa yang menjiplak dan siapa yang memfitnah? Kalau begitu, Ini tidak membuktikan kalau tesis itu ditulis oleh Shen Fengin. Kalian kan satu keluarga. Pasti sudah bersekongkol duluan. Fakta lebih kuat dari retorika. Shen Fengin jelas melakukan operasi eksperimen yang sebenarnya. Karena sudah melakukan eksperimen, catatan keluar masuk laboratorium Guru San adalah bukti terbaik. Coba periksa saja. Kebenaran pasti akan terungkap. Betul. Ada CCTV juga. Siapa yang melakukan eksperimen? Sekali lihat juga tahu. Kalau begitu, Fengin setiap hari ke laboratorium. Sedangkan Zhao Kai ini beberapa bulan, bahkan jarang keluar dari asrama. Aku sudah bilang dari dulu, dia yang menjiplak punyaku. Murid Zhao Kai, kenapa kamu bisa melakukan hal seperti ini? Guru, aku benar-benar tahu aku salah. Aku juga takut tidak bisa lulus. Tapi, kamu mencuri tesisnya. Bukankah itu akan langsung ketahuan? Shen Fengin sudah menunda kelulusan bertahun-tahun. Aku kira tesisnya itu beli. Kalau diselidiki, dia belum tentu lebih paham isinya dariku. Kamu. Ini masalah serius sekali. Aku harus melaporkannya ke atasan. Ikut aku. Ayah kira. Aku tahu. Di matamu, aku ini cuma berandalan yang tidak berpendidikan. Dan cuma bisa bikin masalah di rumah. Ah, sudahlah. Lagi pula aku sudah terbiasa. Kamu tidak pernah mau percaya padaku. Sudah. Kamu pasti punya alasan kenapa kali ini berusaha keras menulis tesis. Pasti ada alasannya. Coba ceritakan sekarang. Ayah, Kali ini ayah tiba-tiba sakit. Kakak juga sibuk urusan perusahaan. Aku sungguh tidak ingin kalian khawatir lagi karena urusanku. Lagi pula, aku juga tidak cuma bisa bikin masalah. Putra bungsuku sudah dewasa juga. Dan kau juga. Ada masalah sedikit saja. Langsung curiga pada anak sendiri tanpa tahu duduk perkaranya. Ayah macam apa kau ini? Cepat minta maaf pada Fengin. Apa katamu?
Dia suruh aku minta maaf? Kurasa kau ini ada masalah di sini. Ayahku ini keras kepala sekali. Dia suruh aku minta maaf? Fengyin. Kali ini ayah salah. Ayah minta maaf padamu. Aku tidak salah dengar, kan? Ayah, Kau sakit lagi? Tidak demam juga. aku tidak sakit. Kalau begitu, kau pasti terpengaruh olehnya. Kalau tidak, mana mungkin kau minta maaf padaku? Aku sudah lama merasa kau aneh. Misterius sekali. Tadi bahkan mengaku sebagai nenekku. Katakan, apa tujuanmu datang ke rumah kami? Bagaimana caramu bicara? Hah? Dia itu nenekmu. Ayah, Apa katamu? Dia nenekku? Dia, Seorang. Gadis kecil setinggi ini? memangnya kamu pikir apa? Seorang gadis kecil bisa menemukan kesalahan fatal dalam tesis. Bisa mengajukan pertanyaan penting yang membuat Zhao Kai terdiam. Hanya ilmuwan top seperti nenekmu yang mengerti detailnya. Tapi, ini terlalu tidak masuk akal, kan? Terserah kamu mau percaya atau tidak. Panggil aku nenek. Nenek. Jangan panggil aku nenek dulu. Kamu yang menulis hal seperti ini, masih berani bilang kamu cucuku? Ada apa dengan tesisku? Ini kan hasil kerja kerasku. Aku lihat sekilas saja sudah banyak celahnya. Logikanya kacau, pembuktiannya tidak jelas. Ini bukan tesis. Ini emah kumpulan lelucon. Semua orang juga menulisnya begitu. Setidaknya, aku sendiri yang melakukan eksperimennya. Kalau orang lain, tesisnya itu cuma jiplakan sana-sini. Aku jauh lebih baik dari mereka. Jangan membantah nenek. Tulis ulang, sampai aku puas. Kenapa harus? Semua orang tahu, tesis mahasiswa S1 itu cuma sampah akademis. Kenapa harus terlalu serius? Yang penting kan bisa lulus. Apa maksudmu yang penting bisa lulus? Apa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah pelopor peradaban manusia. Mereka adalah penjelajah yang tidak diketahui, pencari kebenaran, dan kekuatan pendorong kemajuan sosial. Di pundak kalian, tergantung masa depan. Di ujung pena kalian, bukan hanya menulis skripsi, tapi juga peta perintis batas pengetahuan manusia. Dengan sikapmu yang seperti ini, bagaimana bisa kau menyandang gelar pelopor? Aku tahu aku salah. Aku akan menulis ulang begitu aku kembali. Justru karena kalian adalah mahasiswa, pilar masyarakat, kalian harus lebih ketat. Jika kalian maju, barulah manusia bisa benar-benar maju. Barulah sains bisa benar-benar berkembang. Barulah negara bisa benar-benar kuat. Sudah. Ibu sudah kembali. Kita sekeluarga belum pernah makan malam bersama. Ayo, pulang makan. Baik. Ayo. Bukankah itu aku?